Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pembelajaran akidah akhlak. Madrasah Aliyah kelas 11. Memahami aliran-aliran ilmu kalam dan hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar pada hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin dalam hati saja. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Aliran ilmu kalam. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa harus dapat menjelaskan pengertian dan pokok-pokok ajaran aliran Khawarij, Murji'ah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, dan Al-Maturidiyah dan Mu'tazilah. Yang pertama kita akan membahas aliran Khawarij. Aliran Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu Khawarij. Secara harfiah berarti mereka yang keluar. Aliran Khawarij dipergunakan oleh kalangan Islam untuk menyebut sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim atau arbitrase dari kelompok Muawiyah. Doktrin ajaran ini secara umum setiap umat Nabi Muhammad, lihat di bawah tulis, melakukan dosa besar apabila dia mati dan belum melakukan tobat, dia akan disebut kafir dan kekal di neraka. Yang kedua, membolehkan tidak mematuhi aturan kepala negara bila kepala negara tersebut khianat ataupun zalim. Yang ketiga, keimanan itu tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Aliran ini termasuk bukan aliran kita ya. Selanjutnya aliran Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab yang artinya arja'a, yarji'u, yang berarti menunda atau menangguhkan. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khawarij ke hari perhitungan di akhirat kelak. Mengerti? Mengerti. Karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar, siapa yang dianggap kafir di antara ketiga golongan yang tengah bertikai tersebut. Selanjutnya, doktrin ajaran Murji'ah. Bahwa Murji'ah memiliki 4 ajaran pokok. Yang pertama, menudahkan hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari. Lalu yang terlibat dalam tahkim atau arbitrase dan menyerahkannya kepada Allah di akhirat kelak. Lalu yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Ketiga, meletakkan pentingnya iman dari amal. Keempat, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat Allah. Sampai di sini paham? Paham. Lanjut, aliran Syiah. Aliran Syiah berasal dari kata bahasa Arab yaitu Syiah. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul di atas suara perkara. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah. Syiah artinya yaitu pengikut Ali. Muslim Syiah percaya bahwa keluarga Nabi Muhammad yaitu para imam Syiah adalah sumber pengetahuan terbaik tentang Al-Quran dan juga Islam. Guru terbaik Islam setelah Nabi Muhammad SAW dan pembawa serta penjaga terpercaya dari tradisi sunnah. Mengerti? Mengerti. Lalu doktrin ajaran Syiah. Tauhidnya bahwa Allah adalah Maha Esa.
al-adil atau Allah adalah Maha yang paling adil. An-nubuwah, bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Selanjutnya yaitu al-imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Selanjutnya al-ma'ad, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan di hari akhir nanti ya. Lanjut, aliran keempat, aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah atau Fataslim berasal dari kata jabarah yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Selanjutnya, dapat kita lihat, menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau qada dan qadarnya. Maksudnya, setiap perbuatan yang dikerjakan manusia semua tidak berdasarkan kehendak manusia, tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak terpaksa. Selanjutnya, doktrin ajaran Jabariyah. Masih bisa kondusif ya? Terbagi menjadi dua aliran, yaitu yang pertama aliran ekstrim, yang kedua aliran moderat. Aliran ekstrim dari aliran Jabariyah ini dikenal juga dengan Jahmiyah karena mendasarkan pemikiran kepada tokoh utamanya, yakni Jahm bin Saf. Doktrin ajaran Jabariyah yang ekstrim mengatakan bahwa manusia lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan. Paham? Tidak mempunyai kehendak dan tidak mempunyai kemauan bebas sebagaimana yang dimiliki oleh paham Qadariyah. Selanjutnya, segala akibat baik dan buruk yang diterima oleh manusia dalam perjalanan hidupnya adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menjadi takdir gitu. Di antaranya, manusia tidak dapat berbuat apa-apa, ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Kedua, surga dan neraka tidak kekal. Dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah tidak mempunyai keserupaan dengan manusia, seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Dan Tuhan juga tidak dapat dilihat dengan indera mata manusia di akhirat kelak. Ini menurut ajaran Jabariyah. Yang kedua, aliran moderat. Doktrin ajaran ini, tokoh yang berkenan paham seperti ini adalah Husain bin Muhammad An-Najam. Ia menjadi pelopor aliran moderat yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Menurut aliran Jabariyah moderat, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Tentunya ini berbeda sekali dengan ajaran aliran sebelumnya. Kita lanjut lagi, bisa? Bisa. Selanjutnya aliran Qadariyah. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, yang berarti kemampuan dan kekuatan. Secara terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan. Paham? Paham. Doktrin ajaran Qadariyah. Ada yang sudah tahu? Belum ya? Kita belajar sama-sama. Menurut Dr. Ahmad Amin dalam kitabnya, bisa kita lihat, Fajrul Islam menyebut pokok-pokok ajaran Qadariyah. Yang pertama, orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukanlah mukmin, tetapi fasik. Orang-orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan amal manusia, melainkan manusia yang menciptakan amal tersebut. Dan karena itulah mereka manusia akan menerima pembalasan baik atau surga atas segala amal baiknya, dan menerima balasan buruk atau siksa neraka atas segala amal perbuatannya yang salah dan batil. Maka Allah berkehendak disebut adil. Tiga, kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa atau satu. Apa? Esa adalah satu. Dalam arti Allah tidak memiliki sifat-sifat azali
mengetahui seperti ilmu, kodrat, hayat, dan mendengar atau melihat yang bukan dengan zatnya sendiri. Menurut mereka, Allah itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar, dan melihat dengan zatnya sendiri. Yang keempat, kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah tidak mengungkap suatu agama. Lanjut ya. Selanjutnya aliran Mu'tazilah. Ada yang sudah tahu? Aliran Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai argumentasi. Latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah adalah sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim atau arbitrase. Doktrin ajaran Mu'tazilah. Bisa dilanjut ya? Secara keesaan, doktrin ajaran ini mengajarkan bahwa mereka Tuhan itu esa, tidak ada yang menyamainya, bukan benda, bukan orang, bukan jauha, bukan pula arat. Tidak berlaku padanya, tidak mungkin mengambil tempat, tidak bisa digandakan, tidak bisa disifati seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk. Memang benar ya. Kedua, doktrin ajaran yang diajarkan oleh Mu'tazilah, Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang ditetapkan Tuhan pada diri manusia itu sendiri. Paham? Paham. Lalu bagi aliran Murji'ah ini, Allah untuk memenuhi janjinya al-walad bagi pelaku kebaikan agar dimasukkan ke dalam surga dan melaksanakan ancamannya. Selanjutnya dalam doktrin ajaran Murji'ah ini lebih luas dan spesifiknya dapat dijelaskan bahwasanya aliran ini sangatlah berbeda dengan aliran sebelumnya. Selanjutnya aliran Asy'ariyah adalah aliran paham akidah yang dinisabatkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari. Ingat ya, Abu Hasan al-Asy'ari dalam pelopor aliran al-Asy'ariyah. Aliran ini mengajarkan bahwa sifat-sifat Tuhan, menurutnya Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang disebut sebagai azali, qadim, dan berdiri di atas zat Tuhan. Sifat-sifat itu bukanlah zat Tuhan dan bukan pula lain dari zatnya. Paham? Kedua, Al-Quran. Menurutnya Al-Quran adalah qadim dan bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Menurut ajaran Al-Asy'ariyah, Tuhan dapat dilihat dengan mata oleh manusia di akhirat kelak nanti. Selanjutnya dalam ajaran ini mengajarkan bahwa perbuatan manusia diciptakan Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Mau itu perbuatan baik, buruk, itu berdasarkan Tuhan, kehendak Tuhan. Lalu aliran ini tidak mempunyai kewajiban untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan yang maha kuasa atas segalanya. Paham? Paham. Lalu muslim yang berbuat dosa tidak sempat bertobat di akhir hidupnya, tidaklah kafir dan tetap mukmin. Tidak kafir dan juga tetap mukmin. Selanjutnya aliran Maturidiyah. Ada yang udah pernah dengar? Aliran ini berpegangan kepada keputusan akal pikiran manusia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara. Lanjut ya. Masih bisa dipahami? Masih. Aliran Maturidiyah mengajarkan yang pertama akal dan wahyu. Al-Murtidi dalam pemikiran teologinya berdasarkan pada Al-Quran dan juga akal manusia itu sendiri. Ya. Lalu perbuatan manusia adalah ciptaan Allah karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Allah memiliki kehendak
dalam sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Selanjutnya, pelaku dosa besar dalam ajaran Maturidiyah dikatakan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Paham? Paham. Baiklah anak-anak, itulah tadi hasil dari diskusi kita bersama. Semoga kelak kalian dapat mengisi jawaban-jawaban pada saat ujian nanti. Dan semoga berguna bagi kehidupan kalian sehari-hari nanti ya. Amin. Dengan berakhirnya diskusi kita pada hari ini, maka berakhir pula pembelajaran pada hari ini tentang aliran-aliran ilmu kalam. Baik, apabila ada kata yang salah dari Ibu, mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berdoa untuk doa pulang kepada ketua kelas, silakan dipimpin. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.